Halo semuanya, udah deket ujian, mendingan kita gaspol, belajar mati-matian, atau malah santai-santai aja? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan belakangan karena ujian udah deket, dan itu yang akan saya bahas di podcast UTB Kui untuk teman belajar kamu di episode ke-11 kali ini. Nah, mungkin beberapa kemarin udah ada yang nyebutin tentang istilah tapering ya. Tapering ini apa sih? Istilahnya peruncingan gimana supaya performa ini bisa meruncing naik gitu di hari H ujian atau hari H kontes kalau untuk perlombaan untuk para atlet yang misalnya butuh ketahanan. Dan tapering ini dilakukan biasanya dengan mengurangi latihannya gitu, load latihannya, beban latihannya. Jadi biasanya jauh sebelum perlombaan latihannya tuh gila-gilaan, tapi begitu udah menjelang lomba, sekian minggu sebelum lomba itu udah mulai dikurangin. Ada yang ngurangin intensitasnya, ada yang ngurangin frekuensinya, ada yang ngurangin dua-duanya gitu. Dan ini emang beda-beda. Maksudnya setiap coach itu mungkin punya resepnya sendiri. Dan secara sains pun, sains itu kan cuman meneliti dari yang ada ya. Dan itu kasusnya ada banyak. Signifikansi dari tapering pun itu bisa macam-macam. Bisa yang dari sekedar 1, sekian persen, hampir 2% sampai 9%. Dan cara taperingnya pun beda-beda. Ada yang intensitasnya dikurangi, ada yang frekuensinya yang dikurangi, ada yang dua-duanya, dan itu signifikansinya juga beda-beda tergantung tiap olahraga juga. Dan ini bukan berarti ini sesuatu yang harus dilakukan. Maksudnya angka yang dituju pun bisa jadi nggak sama untuk tiap orang. Karena balik lagi, ternyata itu tergantung performa dasarnya si atlet ini sendiri, kemampuannya si atlet ini sendiri. Kalau dia emang udah jago, udah levelnya tinggi, ya tapering mungkin bisa menambah signifikansinya gitu. Karena kan yang namanya performa itu sebenarnya kebugaran si atlet ini dikurangi dengan kelelahannya, simple ya. Jadi ketika misalnya kelelahannya dikurangin, itu ya nanti bisa lebih bugar, bisa performanya lebih bagus gitu. Dan ada modelnya ini pun macam-macam. Ada yang langsung straight linear decay, ada yang exponentially decay. Jadi langsung turunnya drastis. Itu macam-macam. Jadi menurut saya nggak perlu teman-teman tuh terlalu mikirin idealnya seperti apa, karena itu balik lagi ke masing-masing orang. Yang penting goalnya di sini teman-teman punya performa yang optimum. Nah, performa yang optimum ini dicapainya seperti apa? Tiap orang beda-beda. Mungkin ada teman-teman yang belajarnya udah dari lama nih, udah persiapan dari lama, semua konsep udah dikuasain, sekarang ini tinggal benar-benar pematangan aja. Bahkan mungkin ada teman-teman yang udah mencapai targetnya lah, misalnya udah bener 90% dari soal setiap kali tryout. Dan teman-teman udah enak nih, bisa agak santai gitu. Yang penting jangan terbebani. Karena yang paling penting itu otak kita maksimal ketika ujian nanti. Nah, otak maksimal nih kalau apa? Pertanyaannya kan sekarang kayak gitu. Nah, otak maksimal itu kalau kemarin saya sempat juga review di Hujan Tanda Tanya, buku tentang cara memperbesar otak. Jadi di situ ada suatu pemikiran bahwa yang namanya neuroplasticity itu artinya otak nih benar-benar bisa berkembang, bisa mengecil, dan itu pengaruhnya sama kecerdasan kita. Kecerdasan ini dalam hal apa? Ya, misalnya mental agility gitu, kemampuan kita untuk connecting the dots. Misalnya kalau misalnya di UTBK mungkin ngelihat pola, itu kan connecting the dots ya. Nah itu ngaruh sama gede kecilnya otak kita ini. Terus kemampuan problem solving, kemampuan untuk lebih fokus nginget-nginget di memori jangka pendek atau working memory. Jadi kayak ketika teman-teman mainin angka di sini, itu teman-teman bisa lebih fokus, lebih clear. Yaitu beberapa hal, itu bisa ditonton ya. Dah. Yang beberapa hal yang bisa membuat otak ini optimal, memperbesar otak ini, yang saya rasa relevan untuk teman-teman adalah pertama ya latihan soal gitu. Latihan soal yang ada hubungannya dengan mengingat-ingat di mental gitu. Jadi misalnya, karena sebenarnya gini, yang diujikan di ujian ini kan sebenarnya kemampuan mental teman-teman, pikiran teman-teman, memori teman-teman. Memori ini bukan sekedar hafalan ya, karena memori ini ada level-levelnya lah. Termasuk yang penting itu working memory kalau untuk higher order thinking skill. Karena higher order thinking skill ini menuntut teman-teman mengingat-ingat beberapa memori di satu waktu, beberapa hal yang itu teman-teman harus utak-atik, lakukan operasi di situ. Itu adalah working memory. Memory yang lebih sifatnya kayak RAM. Kayak gitu. Nah,
Kalau atlet-atlet mau ujiannya apa sih? Atlet-atlet ketika lomba itu angkat beban apa segala macam. Sedangkan kalau kita ketika mau ujian, itu yang diujikan kan ya itu tadi, pikiran tadi. Berarti yang dilatih apa? Yang harus dilatih ya itu. Yang harus dilatih adalah benar-benar mental teman-teman. Jadi kalau misalnya ngerjain tryout, lihat pembahasan, jangan disalin pembahasannya, tapi coba kerjain ulang, pikirin lagi, evaluasi lagi. Karena ini bisa dibilang ini adalah intensitas training teman-teman. Jadi saya baca-baca sepintas, sepertinya yang paling make sense, paling masuk akal adalah teman-teman ngurangin frekuensi belajar, tapi intensitasnya tetap mantap gitu, tetap padat. Tetap sampai higher order thinking skill. Jadi sekalinya latihan soal bener-bener harus dipikirin betul, dibedah bener-bener sampai otaknya nih panas. Tapi nggak, kalau misalnya sebelumnya mungkin teman-teman ada yang bisa bahas 100 soal per hari, mungkin sekarang nggak usah 100 soal. 20 soal, 10 soal doang, tapi intensitasnya lebih tinggi gitu. Itu pertama. Terus kedua, tidur yang cukup. Jangan sampai ketika mau ujian itu kurang tidur. Karena kalau kurang tidur nanti kemampuan-kemampuan tadi yang soal bisa fokus, bisa connecting the dots, mikirin kaitan satu hal dengan hal lain, itu jadi berkurang kalau otak kita udah kurang tidur gitu. Mengecil otaknya itu. Jadinya kita kayak nggak dapet gitu, inget tapi nggak dapet. Ini ada hubungannya sama podcast sebelumnya gitu. Kita jadi lebih susah untuk nge-recall sesuatu, nginget-nginget sesuatu. Nah, terus yang ketiga yang nggak kalah penting adalah mindset. Karena semakin stres teman-teman, semakin parno, semakin kepikiran hal-hal negatif, semakin takut ini itu, jadinya teman-teman malah nggak bisa maksimal otaknya. Jadi perbaiki mindset, cobalah berpikir positif, nggak usah mikirin menang kalah, pokoknya pikirin teman-teman mau berjuang sebaik-baiknya, biar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Intinya itu. Intinya berpikirlah positif. Nah, itu buat orang-orang yang memang udah persiapannya udah mateng gitu ya. Dan jangan lupa, otak itu punya yang namanya kurva pelupaan. Jadi kalau misalnya kita mengingat-ingat sesuatu, itu nanti dalam beberapa hari kemudian kita akan lupa gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman latihan, beberapa udah sampai di level yang automaticity. Udah sampai apal di luar kepala lah bahasanya. Nah kalau itu udah enak tuh. Hal-hal kayak gitu berarti teman-teman udah bisa percayain lah sama diri teman-teman, sama otak teman-teman. Karena saking udah seringnya latihan. Nah tapi kalau latihannya itu masih kurang-kurang, ada hal-hal yang kita masih lupa. Yaitu teman-teman setiap hari mungkin harus nginget-nginget lagi gitu. Hari ini inget, 2 hari lagi ingat-ingat lagi, atau buka rangkuman lagi, buka cheat sheet lagi, diingat-ingat supaya nanti ketika ujian tidak lupa. Ini juga kaitannya sama kemampuan recalling yang saya bahas di episode yang sebelumnya ya, untuk manajemen waktu. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang gimana kalau misalnya teman-teman malah belum sama sekali gitu. Kayak materinya ada yang belum, ya harus belajar. Karena tapering ini nggak guna kalau dasarnya teman-teman tuh rendah. Maksudnya teman-teman belum mencapai level yang teman-teman harapkan, tapi teman-teman tapering. Jangan. Teman-teman harus belajar, tapi ya itu tadi nggak boleh melupakan aspek jangan kurang tidur, jangan sampai punya negative thinking. Jadi sebenarnya kalau menurut saya SKS itu bisa, boleh dilakukan dengan catatan teman-teman punya positif mindset gitu. Karena gini, ketika teman-teman mau SKS, itu teman-teman harus udah siap dengan segala resikonya. Yang namanya SKS, materi misalnya masih 40% lagi, waktu tinggal dikit, tapi teman-teman nggak punya pilihan ya teman-teman harus belajar itu kalau emang mau maksimal. Tapi harus bisa nge-let go, harus bisa merelakan kalau ada materi-materi yang tidak ke cover gitu. Jangan sampai gara-gara SKS atau intensitas dan frekuensi belajar ini dikebut sebelum ujian, teman-teman malah jadi panik karena tahu begitu banyak hal yang teman-teman nggak pelajarin gitu. Jadi kalau saya sih dulu gitu. Ketika saya emang level saya tuh masih rendah, ya saya akan terus belajar. Sampai mau ujian pun saya masih terus belajar. Bahkan masih SKS gitu. Tapi itu resiko. Itu dengan catatan saya yakin ya, ketika nanti saya ujian, saya punya waktu tidur yang cukup. Bener-bener, walaupun SKS-nya ya nggak begadang-begadang banget lah. Misalnya kasih istirahat 3 jam sebelum ujian. Atau mungkin tidurnya tuh dikit-dikit, sejam, tapi terus belajar sejam lagi. Itu tiap orang beda-beda, dan itu masing-masing orang yang tahu dia bisa kuat seberapa gitu begadangnya. Nggak semua orang bisa begadang. Nah itu ya memang kalau materinya belum beres ya teman-teman harus selesaikan itu. Tapi kalau ada materi yang nggak cover, jangan panik. Karena begitu teman-teman panik, udah itu jadi nggak optimal lagi. Ibaratnya kalau tadi punya kebugaran ya, para atlet itu di sini
kemampuan mental teman-teman jadinya menurun gitu. Kayak gitu sih. Ya, having said all that, sebenarnya kalau saya lebih menyarankan ya idealnya teman-teman tuh udah belajar terjadwal, udah punya rencana belajar, dan kalau di akhir-akhir gini tuh tinggal lihat lagi cheat sheet-nya sama latihan soal-soal yang emang dirasa belum dikuasai teman-teman. Soal-soal lain tuh harusnya udah di luar kepala gitu. Jadi bener-bener pilihin aja mana yang teman-teman masih kurang dan evaluasi, bener-bener dibedah. Teman-teman kerjain dengan berbagai cara, teman-teman amatin biasanya kalau ngerjain soal kayak gini tuh salahnya di mana. Nggak perlu banyak jenis soal gitu. Kalau soal intensitas tuh soalnya sama, tapi ya teman-teman bedah bener-bener gitu. Itu yang membedakan antara intensitas dan frekuensi. Nah, jadi gitu aja, teman-teman tahu apa yang terbaik buat teman-teman. Kalau emang masih kurang, menurut saya tetap perlu ditingkatkan. Kalau emang belum mencapai standar yang teman-teman harapkan dari tryout selama ini, ya harus digeber, tapi jangan lupa itu tadi. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, refreshing yang cukup. Refreshing ini penting juga untuk relaksasi. Terus ya positif mindset, meditasi. Pokoknya harus tenang. Mau kayak gimana pun kemampuan teman-teman harus tenang. Karena kalau nggak tenang ya malah berkurang nanti performa teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman segini, nggak tenang, panik, kurang tidur, nanti nilainya bisa segini. Ya apalagi kalau nilainya segini. Nilainya serendah ini ya lebih rendah lagi gitu kalau panik dan nggak tenang. Oke, gitu aja yang bisa dibahas kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap berjuang sampai akhir.